Kalau misalkan di masa depan, mesin waktu udah ditemuin, terus diri kita di masa depan berkunjung ke diri kita yang sekarang, kira-kira dia bakal bilang apa ya ke kita? Tunggu, jangan ke masa depan dulu. Lihat diri kita yang sekarang. Kita yang sekarang adalah hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Setuju? Misal, gue dulu sekolah multimedia, belajar tentang dunia kreatif. Makanya, sekarang gue kerja di industri kreatif pula. Jadi, kemungkinan besar masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Kalau misalkan kita saat ini tuh makan sembarangan, jarang olahraga, suka begadang, nggak suka baca buku, belajar hal baru bahkan nggak pernah. Terus hubungan kita dengan uang juga masih bertepuk sebelah tangan. Kita udah mati-matian nyari uang, pas uangnya bareng kita nggak pengen lama-lama, kabur terus. Kebayang dong nanti masa depan kita bakal kayak gimana. Beda cerita nih kalau dari sekarang kita udah mulai ngejaga diri kita dengan nerapin pola hidup sehat. Makan makanan yang sehat, rajin olahraga, nggak suka begadang, terus rajin baca buku, ya minimal sebulan 1 buku. Belajar hal baru atau skill baru setiap hari. Dan yang paling penting, kita udah mulai ngebangun hubungan yang baik dengan uang. Kita ngelola uang dengan bijak, upayain bahwa pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan, dan mulai belajar tentang investasi. Kenapa sih kita perlu investasi? Karena diri kita di masa depan itu perlu uang. Uang, kalau diem begitu aja, itu akan tergerus nilainya dengan inflasi. Nah, untuk melawan inflasi itu, kita perlu instrumen namanya investasi. Investasi itu macam-macam, tergantung resikonya. Mulai dari rendah, menengah, hingga resiko tinggi. Investasi juga tergantung tujuan yang akan kita capai. Jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Gue di masa depan perlu biaya untuk anak gue kuliah. Anak gue sekarang umur 2 tahun. Nah, nanti kuliah kan sekitar umur 18 tahun ya. Jadi, gue punya waktu 16 tahun untuk kumpulin uang buat biaya anak gue kuliah nanti. Misal 1 miliar. Oke, gue udah dapet nih tujuannya untuk biaya kuliah anak gue di masa depan. Nominal yang diperluin 1 miliar. Dan jangka waktunya kurang lebih 16 tahun. Kalau secara manual gue nabung tiap tahun, maka gue perlu uang sekitar 62 juta. Kalau per bulan sekitar 5 juta. Untuk mencapai 1 miliar dalam waktu 16 tahun, gue memilih untuk investasi. Karena sekarang gue kerja, otomatis waktu gue terbatas untuk bisa mantau instrumen investasi gue. Makanya gue milih reksadana, karena ada manajer investasi yang ngelola dana gue. Jadi, kurang lebih kayak gini ya perhitungannya. Misalkan gue nabung di bank, jumlah dana awal 0. Kalau nabung bulanan, 5.250.000. Kalau nabungnya tahunan, 62.500.000. Nah, baru deh gue dapet 1 miliar di tahun ke-16. Gimana kalau investasi reksadana? Jumlah dana awal sama 0. Jumlah investasi bulanan sama. Periode investasi sama 16 tahun. Gue pilih reksadana saham dengan asumsi imbal hasil 14% per tahun. Nilai investasi gue selama 16 tahun kurang lebih 3,7 miliar. Tapi disclaimer ya, ini nggak pasti. Namanya investasi, pasti ada resiko. Tapi kurang lebih kayak gini gambarannya. Dengan uang yang sama yang gue keluarin tiap bulan, terus waktunya juga sama, 16 tahun, tapi bisa ngasilin hal yang berbeda lewat investasi. Investasi reksadana juga gampang banget. Lo bisa milih mau beli langsung ke manajer investasinya atau via agen penjual reksadana. Misalkan kayak Bibit, Bareksa, atau misalkan langsung ke bank. Bank-bank juga biasanya nyediain untuk pembelian reksadana. Karena gue tipe orang yang berani ngambil resiko, tapi tidak punya cukup banyak waktu untuk memantau instrumen investasi gue tiap hari, makanya gue milih reksadana saham. Tentunya yang syariah, karena gue juga pengen sesuatu yang halal buat diri gue di masa depan dan keluarga gue. Semoga apa yang gue mulai hari ini bisa bernilai bagus bagi diri gue di masa depan. Sehingga gue di masa depan bisa berterima kasih ke diri gue yang sekarang.